Kunci inilah yang menjadikan syarat pertama seseorang mudah terkabul doanya. Karena sebagian seringkali mengira bahwa berdoa itu hanya sekedar memohon, minta. Ya Allah, besok saya mau ujian, berikan saya kemampuan menjawab soal dengan mudah sehingga bisa lulus. Ya Allah, besok saya ada ujian untuk pekerjaan, lancarkan lisan saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan supaya mudah. Ya Allah, besok saya ada proyek, ridhoi saya ya Allah, dan dengan keridhaan itu mudahkan saya mendapatkan proyek itu. Demikian seterusnya. Hanya sebatas permohonan yang dimohonkan tanpa terisi tauhid dalam doanya. Ini yang menjadikan seringkali doa itu hambar sebagai sebuah permintaan. Padahal ketika doa itu diiringi dengan sifat tauhid, menuhankan Allah, menghadirkan dalam rasa bahwa kita sedang menjadi makhluk yang bertuhan. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma langsung mengatakan, ay wahiduni wa qala rabbukum ud'uni ay wahiduni u'buduni, tuhankan aku saja. Jadi syarat pertama doa itu dalam Al-Quran dikatakan pasti dijawab. Karena persamaan doa itu ketika meminta pasti dijawab, pasti dikabulkan. Walaupun cara Allah nanti mengabulkan itu ada 3 cara. Langsung diberikan saat yang kita mohonkan itu memang menjadi kebutuhan kita saat itu. Langsung diberi. Ya Allah, saya mohon kepadamu, anugerahkan saya kemampuan untuk dapat masuk di kampus A. Langsung dikabulkan, misal. Karena dibalik dia masuk ke kampus A itu ada maslahat yang sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu. Mungkin terkait pekerjaan dan yang lainnya. Ada yang kadang yang kedua dia meminta, lalu dijawab oleh Allah saat ia mampu menerimanya. Ada minta sesuatu, dinilai belum sanggup ketika itu diberikan, dia belum sanggup mengelolanya. Maka saat ia memiliki kesanggupan setelah batas waktu tertentu, barulah kemudian itu dikabulkan. Saya sering ilustrasikan ada seorang anak baru kelas 5 SD sudah minta dibelikan motor. Orang tuanya punya kemampuan, tapi melihat bahwa anaknya belum layak untuk bisa mengendarai motor, maka ditunggu sampai ia memiliki batas usia tertentu yang layak mengendarai motor baru diberikan. Ada yang ketiga dalam konteks dunia, 3 hal ini masih dalam konteks dunia. Ia meminta sesuai keinginan, Allah mengabulkan sesuai kebutuhan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang diinginkan. Seorang anak sakit tidak boleh makan apel. Dia minta pada orang tuanya apel, diberikan jeruk. Bukan tidak baik, tapi sesuai dengan kebutuhannya yang diperlukan oleh fisiknya. Ada orang minta kuliah di kampus A, tidak lulus, lulusnya di kampus B. Boleh jadi dia belum tahu ada maslahat apa di kampus B itu. Maka Allah mengatakan di Quran surah kedua ayat 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu desain masa depan. Karena Allah yang mendesainnya, yang membuatnya. Ini yang terbaik. Kita baru sadar setelah lulus bertahun-tahun, oh ini rupanya hikmahnya. Kalau saya masuk di kampus A yang ini, tentu saya tidak akan mendapatkan peluang yang seperti ini. Jadi dalam konteks dunia pun tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Bila tak baik di dunia, apa yang diinginkan itu diberikanlah kemudian di akhirat.